Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti, NPM 2208260052. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang stroke hemoragik dari blog neurologi. Nah, definisi dari stroke hemoragik ini adalah kondisi ketika terjadi perdarahan di dalam otak yang menyebabkan kerusakan jaringan otak akibat penumpukan darah. Terus bisa terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di otak yang menyebabkan dikenal juga sebagai stroke perdarahan atau stroke intracerebral. Nah, etiologi pada stroke hemoragik ini ada beberapa. Yang pertama ada hipertensi. Ini penyebabnya utama perdarahan otak karena meningkatkan tekanan dalam pembuluh darah otak. Yang kedua ada aneurisma otak, pembesaran abnormal pembuluh darah otak yang bisa pecah. Lalu ada malformasi arteriovenous, kelainan pembuluh darah otak yang beresiko pecah. Penggunaan antikoagulan, obat pengencer darah seperti warfarin atau heparin dapat meningkatkan resiko perdarahan. Untuk cedera kepala, ini trauma fisik pada kepala yang menyebabkan perdarahan intrakranial. Penyakit pembuluh darah ini aterosklerosis atau gangguan pada pembuluh darah otak lainnya. Tindak lanjut stroke iskemik, beberapa pasien dengan stroke iskemik yang mendapatkan trombosit berisiko tinggi mengalami stroke hemoragik. Nah, terus untuk gangguan pembekuan darah juga bisa, misalnya hemofilia, trombositopenia, penggunaan obat antikoagulan atau trombolitik, cedera kepala traumatis, tumor otak yang mengalami perdarahan, angiopati amiloid cerebral terutama pada lansia. Nah, untuk klasifikasi stroke hemoragik ada beberapa. Yang pertama ada stroke intracerebral. Ini terjadi pembuluh darah di dalam jaringan otak itu sendiri. Biasanya terjadi akibat hipertensi atau penggunaan obat antikoagulan. Daerah yang sering terlibat yaitu ganglia basali, talamus, pons, dan cerebellum. Yang kedua ada subarachnoid hemorrhagic, sering disebut SAH. Perdarahan terjadi di ruang subarachnoid, yaitu antara otak dan membran arachnoid. Biasanya disebabkan oleh pecahnya aneurisma. Gejala khasnya itu sakit kepala mendalam, seperti sakit kepala yang paling buruk. Terus ada perdarahan intraventrikular, sering disebut juga IVH. Perdarahan dalam ventrikel otak bisa primer atau sekunder dari ICH atau SAH. Lalu ada perdarahan subdural dan epidural, lebih sering akibat trauma kepala. Nah, untuk tanda dan gejala pada stroke hemoragik ini, untuk gejala neurologis fokusnya yaitu kelemahan atau kelumpuhan pada satu sisi tubuh atau hiperesis atau hemiplegia, gangguan bicara atau afasia, sering kesulitan berkomunikasi. Gangguan penglihatan itu kehilangan penglihatan pada satu sisi atau kabur. Terus ada pusing, mual dan muntah yang tidak wajar, kejang atau koma pada kasus yang parah. Nah, untuk gejala utama lainnya bisa sakit kepala yang sangat mendalam, sering digambarkan sebagai sakit kepala yang paling buruk. Terus ada penurunan kesadaran, bisa berkisar dari kebingungan hingga koma. Lalu ada meningkatkan tekanan intrakranial, dapat menyebabkan pembengkakan otak, pemburuk gejala. Nah, cara mendiagnosisnya pada pasien yang terkena stroke hemoragik, yang pertama kita anamnesis pasien tersebut, kita tanyakan riwayat penyakitnya, apakah pernah hipertensi, gangguan obat antikoagulan, misalnya warfarin atau heparin. Terus tanyakan riwayat trauma atau cedera kepala, lalu tanyakan riwayat aneurisma atau malformasi vaskular otak. Nah, untuk gejala yang dialami juga ditanyakan apakah ada
ada gejala mendadak, sakit kepala hebat, atau penurunan kesadaran. Tanda-tanda vokal seperti kelemahan atau mati rasa pada satu sisi tubuh. Adanya gejala mual muntah atau perubahan mental. Nah, untuk pemeriksaan fisik dan psikiatrinya, pemeriksaan neurologisnya itu asimetri motorik atau refleks abnormal, penurunan kesadaran, Glasgow Coma Scale atau GCS, pemeriksaan afasia atau kesulitan berbicara. Untuk pemeriksaan tanda vitalnya, tekanan darah tinggi yang sering ditemukan pada pasien stroke hemoragik, detak jantung, dan suhu tubuh. Untuk pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan CT scan kepala, yaitu pemeriksaan pertama yang cepat dan efektif untuk mendeteksi perdarahan otak, mengidentifikasi lokal dan ukuran perdarahan. Lalu bisa dilakukan MRI otak, lebih sensitif untuk perdarahan kecil dan detail struktur otak. Dapat menunjukkan perdarahan yang lebih kecil atau lebih tersembunyi. Untuk pemeriksaan angiografi ini untuk mengidentifikasi aneurisma atau malformasi pembuluh darah. Dapat dilakukan dengan CT angiografi atau MRI angiografi. Nah, untuk diagnosis banding pada stroke hemoragik ini ada stroke iskemik, yaitu terkadang gejalanya mirip, terutama jika pasien mengalami gangguan neurologis lokal. Lalu ada tumor otak, beberapa gejala neurologis bisa tumpang tindih dengan tumor otak yang memengaruhi fungsi neurologis. Lalu ada trauma kepala, cedera otak yang menyebabkan perdarahan intrakranial. Lalu ada infeksi otak seperti meningitis, ensefalitis, bisa menyebabkan sakit kepala dan gangguan kesadaran yang mirip. Terus ada penyakit pembuluh darah otak seperti aneurisma. Aneurisma ini bisa menyebabkan perdarahan yang mirip dengan stroke hemoragik. Nah, untuk tata laksananya pada stroke hemoragik ini, farmakoterapinya yaitu pengendalian tekanan darah, penggunaan obat antihipertensi untuk menurunkan tekanan darah yang tinggi, misalnya labetalol dan nicardipin. Lalu menghindari penurunan tekanan darah yang terlalu cepat yang dapat mempengaruhi aliran darah otak. Ada penglihatan antikoagulan ini jika stroke hemoragik terkait dengan penggunaan antikoagulan, obat tersebut harus dihentikan. Penggunaan agen reversi misalnya vitamin K, protamin jika diperlukan. Nah, untuk obat-obatan untuk kejang, obat antikonvulsan untuk pasien yang mengalami kejang terkait dengan stroke hemoragik. Nah, untuk non-farmakoterapinya, pembedahan ada dekompresi kraniektomi. Ini prosedur bedah untuk mengurangi tekanan intrakranial dengan mengangkat sebagai tulang tengkorak. Lalu ada koagulasi atau embolisasi untuk aneurisma atau malformasi vaskular yang menyebabkan perdarahan. Adapun pemantauan di ICU untuk pemantauan ketat terhadap tekanan intrakranial, ventilasi, dan status neurologis. Pengaturan posisi pasien untuk mengurangi tekanan pada otak. Lalu ada rehabilitasi. Ini rehabilitasi fisik, okupasi, dan terapi bicara untuk membantu pemulihan pasca stroke. Lalu untuk komplikasi pada pasien stroke hemoragik, yang pertama ada edema otak, pembengkakan otak yang dapat memperburuk kerusakan otak, perdarahan sekunder, perdarahan yang dapat terjadi setelah pengobatan awal atau pembedahan. Ada penyembuhan arteri jika terdapat obstruksi pembuluh darah yang mengarah pada gangguan lebih lanjut.
Lalu ada infeksi seperti pneumonia atau infeksi saluran kemih bisa terjadi pada pasien yang tidak bergerak. Lalu kehilangan fungsi neurologis seperti kelumpuhan, gangguan bicara, atau masalah kognitif jangka panjang. Untuk edukasi pada pasien terkena stroke hemoragik, bisa kita ingatkan pada pasien pengelolaan hipertensi, pentingnya kontrol tekanan darah untuk mencegah perdarahan otak, menghindari penggunaan obat-obatan yang dapat meningkatkan risiko perdarahan, misalnya antikoagulan tanpa pengawasan medis. Lalu perubahan gaya hidup, diet sehat, olahraga, berhenti merokok, dan mengurangi konsumsi alkohol. Pentingnya pemantauan kesehatan secara rutin dan pengobatan jangka panjang untuk faktor risiko seperti hipertensi. Nah, adapun prognosis pada stroke hemoragik ini ada prognosis jangka pendek. Nah, untuk proses jangka pendek ini, pasien yang memiliki perdarahan besar atau terjadi pada area vital otak seperti batang otak cenderung memiliki prognosis yang lebih buruk. Terus pasien yang stabil dengan perdarahan kecil atau di area yang tidak vital cenderung memiliki peluang lebih baik untuk pemulihan. Nah, prognosis untuk jangka panjangnya, banyak pasien yang mengalami defisit neurologis jangka panjang seperti kelumpuhan, gangguan bicara, atau gangguan kognitif. Prognosis tergantung pada kecepatan intervensi, lokasi perdarahan, dan kondisi medis lainnya. Lalu rehabilitasi dini dapat membantu pemulihan lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Ini referensi yang saya gunakan: Square LR Birthday Blom FE Dula S Goes A Spicer NC Fundamental Neuroscience 4 tahun San Diego 2013 Afifi AK Bergam RA Functional Neuroanatomy Text and Atlas New York MC Gray Hill 2005. Yang ketiga ada Haynes DE Fundamental Neuroscience for Basic and Clinic Application 5 tahun Philadelphia Elsevier 2017. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.